Selamat datang kembali di channel Gua Video. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk kawan-kawan semuanya. Di Cerdik 003 saya akan membahas cerita tentang percintaan dua sejoli yang bernama Rania dan Aldo. Judul, Antara Cinta dan Hujan. Episode 1. Musim hujan di bawah payung yang sama. Prolog. Rania adalah seorang karyawan yang tekun dan rajin di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Setiap pagi, ia selalu datang lebih awal, dan setiap sore, ia biasanya pulang tepat waktu, menghindari hujan sore yang biasa mengguyur kota di musim penghujan. Namun, pada hari itu, ia terpaksa lembur karena beberapa pekerjaan mendesak, sehingga ia baru bisa keluar kantor saat hari sudah gelap dan hujan deras mengguyur kota. Di lobi kantor, ia berpapasan dengan Aldo, rekan sekantor yang sering ia lihat namun jarang ia ajak bicara. Aldo sendiri adalah seorang pria pendiam yang lebih suka bekerja sendirian. Bagi Rania, Aldo terlihat cuek dan tidak terlalu peduli pada sekelilingnya. Namun, pada malam itu, hujan membawa mereka ke dalam satu payung, dan tanpa disadari, membawa mereka menuju perasaan baru yang tak terduga. Bab 1, Hujan Tak Terduga. Pukul 18.30 di lobi kantor. Rania berdiri di dekat pintu kaca, memperhatikan derasnya hujan yang turun tanpa henti. Lobi kantor yang biasanya riuh dengan lalu lalang, kini sepi, hanya ada suara hujan yang menghantam tanah dan riuh rendah air mengalir di trotoar. Ia menunggu dengan sabar, berharap hujan akan segera reda. Aldo datang menghampiri sambil menutup laptopnya. Rania? Masih di sini juga? Rania terkejut lalu tersenyum. Iya, lembur hari ini jadi baru selesai. Kamu juga lembur? Aldo, iya, tadi meeting sama klien. Kamu nggak bawa payung? Rania, nggak bawa. Nggak nyangka hujannya bakal sederas ini. Aldo melihat keluar, lalu membuka tasnya. Aku ada payung kecil, sih. Kalau kamu mau, kita bisa nebeng bareng. Rania sedikit terkejut sambil tersipu. Boleh, kalau kamu nggak keberatan. Aldo tersenyum sambil mengangguk. Enggak apa-apa. Ayo, kita keluar sebelum makin malam. Mereka pun berjalan keluar bersama, berdua di bawah payung kecil Aldo. Karena payungnya tidak terlalu besar, Rania dan Aldo harus berjalan sangat dekat, mencoba agar keduanya tidak kehujanan. Bab 2, Percakapan yang Tidak Terduga. Jalanan menuju rumah Rania. Hujan masih turun deras, menciptakan genangan air di sepanjang jalan. Rania yang biasanya berjalan cepat kini harus mengikuti langkah Aldo yang lebih pelan. Di bawah payung yang sama, Rania merasa canggung sekaligus hangat. Rania tersenyum kecil. Jadi kamu tinggal di daerah mana, Aldo sambil berjalan hati-hati menghindari genangan. Aku di daerah Senopati. Kalau kamu? Rania, aku di daerah Kemang. Berarti kalau nebeng gini searah, ya? Aldo, iya, ternyata kita sekota tapi baru kali ini ngobrol serius, ya? Rania, iya, aku kira kamu orangnya pendiam banget, jadi aku jarang ajak ngobrol. Aldo tertawa pelan. Nggak juga, sih. Sebenarnya aku nggak terlalu pendiam, cuma mungkin aku lebih fokus kerja aja. Rania, aku baru tahu. Aku kira kamu nggak terlalu tertarik ngobrol dengan orang kantor. Aldo menatap Rania sekilas. Mungkin aku belum nemu alasan yang tepat buat ngobrol sampai malam ini. Mendengar jawaban Aldo, Rania merasa wajahnya sedikit memerah.
ia hanya tersenyum, mencoba mengabaikan debar di dadanya. Bab 3. Rasa yang muncul perlahan. Mereka berjalan beberapa blok sambil mengobrol tentang hal-hal ringan, dari pekerjaan hingga kebiasaan kecil di kantor. Tanpa terasa, obrolan itu membuat mereka makin nyaman. Rania, yang biasanya pendiam saat pulang kantor, merasa senang bisa mengobrol dengan Aldo. Ada sisi Aldo yang baru ia ketahui malam itu, sisi yang membuatnya merasa dekat dan hangat. Rania, Edu, kamu dulu kuliah di mana? Aldo, di Bandung, jurusan teknik industri. Kamu sendiri? Rania, aku di UI, jurusan ekonomi. Kalau tahu kamu kuliah di Bandung, kita mungkin pernah ketemu di sana. Aku sering main ke Bandung waktu itu. Aldo tersenyum, sayang sekali, ya? Kalau kita bertemu lebih awal, mungkin kita bisa jadi teman sejak dulu. Rania tertawa kecil, mungkin juga. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita kenal sekarang. Aldo, betul. Dan aku rasa ini pertemuan yang menyenangkan. Rania tersipu malu, aku juga. Walau awalnya nggak sengaja, tapi jadi pengalaman yang beda. Bab 4. Perasaan yang mulai terasa. Setelah beberapa lama berjalan, mereka tiba di persimpangan tempat Rania harus berbelok menuju rumahnya. Hujan mulai reda, menyisakan titik-titik kecil yang turun dengan lembut. Aldo, kayaknya kita sampai di sini aja, ya? Rania melihat ke arah jalan rumahnya, lalu menatap Aldo. Iya. Makasih ya, Du, udah nebengin aku. Aldo, enggak masalah. Aku malah senang bisa ngobrol dengan kamu. Biasanya aku pulang sendirian. Rania, serius? Wah, nggak nyangka juga, Du. Ternyata kamu orangnya asyik diajak ngobrol. Aldo tersenyum, terima kasih. Kalau kamu suka, mungkin kita bisa ngobrol lagi besok, atau kapan-kapan? Rania tersenyum malu, boleh banget. Aku juga pengen kenal kamu lebih dekat. Aldo terlihat lega dan tersenyum hangat. Kalau gitu, sampai jumpa besok, ya? Rania, sampai jumpa besok, Du. Selamat malam. Rania melambaikan tangan kecil ke arah Aldo dan berbalik menuju rumahnya. Namun, hatinya merasa berat meninggalkan percakapan hangat itu. Sambil berjalan, Rania menyadari ada perasaan baru yang perlahan-lahan muncul di hatinya. Di dalam hati, ia berharap hujan akan datang lagi besok sore, agar ia bisa berbagi payung dengan Aldo sekali lagi. Epilog. Keesokan harinya, Rania dan Aldo bertemu lagi di kantor, kali ini dengan senyum yang berbeda. Mereka mulai saling menyapa lebih dulu, bercanda, dan sering makan siang bersama. Hujan di bawah satu payung itu ternyata menjadi awal yang indah untuk hubungan mereka, membawa mereka ke dalam musim baru yang penuh dengan rasa cinta yang sederhana namun menghangatkan. Lanjut di episode 2.